Tidak begitu lama, pintu dari rumah tersebut yang tadi sudah ditutup oleh Pak Ramun tiba-tiba terbuka sendiri. Dan pintunya ini berderit. Dan Widi ini benar-benar tidak bisa melihat dengan jelas sosok yang datang itu apa, karena cahaya ini hanya dari lilin, jadi samar-samar saja. Dan Widi ini benar-benar merasakan pada waktu itu sosok tersebut ini sudah mulai ada di sebelahnya. Nah, Widi ini benar-benar takut, dia ini tidak berani melirik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita kiriman dari Mas Widi. Mas Widi ini domisilinya ada di Pekalongan, Jawa Tengah. Dia menceritakan pada tahun 2011 Mas Widi ini sempat melakukan satu kesalahan terbesar dalam hidupnya, yaitu menjadi pelaku daripada pesugihan. Nah, pesugihan yang dilakukan oleh Mas Widi ini mengharuskan dia kawin dengan bangsa siluman, sampai pada akhirnya Mas Widi ini benar-benar bertaubat. Nah, tujuan daripada Mas Widi ini mengirimkan cerita ini kepada kami dan untuk dituturkan kepada rencang-rencang semua tentunya agar kita semua ini bisa memetik pelajaran, bisa mengambil hikmah dari kejadian yang Mas Widi ini alami dan sempat dia lakukan. Dan semoga setelah kami tuturkan cerita ini kepada rencang-rencang semua, kita semua bisa benar-benar mengambil hikmah dan memegang teguh iman kita. Jadi sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita minta tolong ini tidak kepada jin, tidak kepada iblis, tidak kepada dukun, tidak kepada kuburan yang dikeramatkan. Ingat, sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kami tuturkan lebih jauh apa yang sempat dilakukan dialami oleh Mas Widi ini, kami ingin mengucapkan terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah subscribe, like, komen, share video-video dari channel ini. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tanpa berlama-lama, segmen pengalaman hidupmu kita mulai. Jadi sebelumnya sedikit kami tuturkan mengenai latar belakang dari Mas Widi, si pengirim cerita. Nah, Widi ini berdomisili di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Jadi sebelum tahun 2011, di mana pada tahun itu Widi ini menjadi salah satu pelaku daripada pesugihan. Dia itu adalah salah seorang mahasiswa di satu kampus swasta yang ada di Kota Semarang. Nah, di saat dia kuliah dan menginjak masuk ke semester 5, dia itu mulai menjalin satu hubungan yang serius dengan seorang perempuan bernama Ana. Jadi Ana ini berdomisili di Tegal. Mereka berdua ini satu kampus, satu angkatan, akan tetapi berbeda jurusan. Nah, mereka ini menjalin satu hubungan dengan serius sampai pada akhirnya mereka berdua ini diwisuda dan lulus kuliah. Nah, setelah lulus kuliah ini, Widi memutuskan untuk kembali ke kota asalnya di Pekalongan. Begitu pula dengan si Ana, kembali ke Tegal, kota asalnya. Nah, setelah lulus kuliah ini, mereka mulai mencari pekerjaan. Yang pertama mendapat pekerjaan ini si Ana. Jadi Ana ini diterima di salah satu perusahaan finance yang ada di kota Tegal. Nah, berbeda dengan Widi. Widi ini masih terus mencari pekerjaan sampai pada suatu hari Widi ini dipanggil untuk melakukan interview kerja. Nah, setelah interview kerja, Widi ini pun diterima dan dia ini langsung ditempatkan di Tegal. Jadi perusahaannya Widi ini menginginkan dia untuk langsung ditempatkan di kota lain. Jadi dinasnya nanti di Tegal. Nah, Widi ini merasa gembira karena berarti dia akan menjadi satu kota dengan kekasihnya Ana. Nah, begitu juga dengan Ana. Dia merasa bahagia, merasa gembira karena pada akhirnya kekasihnya ini menjadi satu kota. Dan singkat cerita, Widi ini sudah ngekos di Tegal. Mereka berdua pun menjalani pekerjaannya masing-masing, sembari mereka ini menjalin hubungan mereka ke ranah yang lebih serius, yaitu ke jenjang pernikahan.
Sampai pada suatu hari Widi pun pada akhirnya melamar Ana, dan kedua belah pihak, dalam artian orang tua dari Widi dan Ana ini sama-sama setuju. Setelahnya resepsi pernikahan pun digelar. Nah, setelah mereka menikah, mereka pun memutuskan untuk ngontrak di salah satu rumah yang ada di kota Tegal. Karena mereka berdua ini benar-benar pengen hidup secara mandiri setelah menikah. Nah, setelah ngontrak, mereka pun menjalani rumah tangga sampai pada 3 bulan usia pernikahan mereka. Ana pun hamil. Ana ini mengandung, dan Widi ini benar-benar bahagia karena pada waktu itu dia akan menjadi seorang ayah. Nah, jadi kandungan dari Ana ini benar-benar diperhatikan oleh Widi, dan beberapa kali ini mengunjungi rumah sakit ke dokter kandungan. Sampai pada suatu hari dokter yang menangani Ana ini menyampaikan kepada mereka berdua bahwa Ana ini melakukan persalinan harus melalui operasi sesar. Jadi pada waktu itu kondisinya kan sebelum tahun 2011, dan pada waktu itu juga belum ada yang namanya seperti BPJS. Jadi Widi ini mikir kalau operasi sesar ini pasti akan membutuhkan biaya yang sangat besar dan banyak. Nah, akhirnya Widi ini pun mulai mencari sampingan dari pekerjaan utamanya. Jadi dia nabung benar-benar untuk istrinya ini nanti melakukan operasi sesar. Nah, singkat cerita, persalinan pun dilakukan oleh Ana, dan pada waktu itu mereka dikaruniai seorang bayi yang sangat cantik perempuan, dan bayi itu diberi nama Nina. Nah, setelahnya mereka berdua ini benar-benar menyayangi Nina. Jadi berusaha untuk mendidik Nina ini menjadi anak yang cerdas. Sampai pada hampir 2 tahun umur dari Nina, Ana ini mengalami satu penyakit, di mana penyakit ini yang dia rasakan selalu nyeri di bagian perut bekas sayatan dari operasi sesarnya. Padahal itu udah 2 tahun kelewat gitu setelah operasi sesar. Nah, pada akhirnya kan si Widi ini membawa istrinya tersebut ke rumah sakit, dan dari pihak rumah sakit ini mengatakan diagnosa dari penyakit yang diderita oleh istri dari Widi, si Ana itu, adalah kanker serviks. Nah, pada waktu itu benar-benar Widi ini shock mendengar kabar tersebut, info dari dokter, dan kondisinya Widi ini belum terlalu yakin, sampai Widi ini membawa Ana lagi ke rumah sakit yang lain. Dan benar saja diagnosa dari rumah sakit lain, dari dokter lain, ini berbeda dengan diagnosa dari rumah sakit pertama. Sampai pada akhirnya Widi pun mulai mempunyai pikiran yang aneh-aneh. Jadi karena kondisinya pada waktu itu, mohon maaf, Widi ini agak percaya dengan hal-hal yang berbau klinik. Dia pun mempunyai asumsi kalau penyakit yang diderita istrinya tersebut tidak wajar. Jadi seperti ada yang ingin mengguna-guna istrinya. Nah, sempat pada suatu hari Widi ini bertanya dengan Ana, "Bu, ayah mau tanya." Ibu jawab dan diingat-ingat dengan jujur, "Iya ya, apa? Ibu ini merasa punya musuh enggak? Atau ibu ini dengan tidak sengaja pernah enggak menyakiti hati orang lain?" Dan pada waktu itu istrinya menjawab, "Insya Allah ibu enggak punya musuh ya. Apalagi sampai menyakiti hati dari orang lain atau teman ibu. Insya Allah kok enggak pernah ya. Emang kenapa?" Jadi gini, Bu, ayah itu pokoknya merasa kalau penyakit yang diderita ibu ini tidak wajar, seperti ada yang mengguna-guna ibu. Nah, pada waktu itu Ana ini kan menjawabi suaminya tersebut, "Lah ayah itu, udahlah tidak usah pikiran macam-macam. Wong yang tak derita ibu ini ya penyakit yang alami. Jadi ayah ini tidak usah pikiran macam-macam lah, apalagi sampai guna-guna seperti itu. Udah pokoknya tidak usah macam-macam pikirannya." Nah, sampai berjalannya rumah tangga mereka, Ana ini benar-benar sering merasakan nyeri di bagian perutnya itu, sampai di titik Widi ini benar-benar mengunjungi salah satu paranormal. Nah, akan tetapi Widi ini tidak bilang sama istrinya tersebut kalau dia mengunjungi paranormal.
Nah, ketika Widi ini mengunjungi satu paranormal itu, Widi menceritakan semua keluh kesahnya, semua yang dia ini asumsikan. Jadi dia ini bilang kalau istrinya ini penyakitnya tidak wajar, kalau istrinya ini seperti diguna-guna orang. Nah, pada waktu itu jawaban dari paranormal yang dia datangi benar-benar seperti meyakinkan bagi Widi. Iya mas, betul. Istri mas ini ada yang tidak suka, ada yang ngirim guna-guna. Nah, akhirnya Widi pun seperti sangat percaya. Nah, paranormal tersebut seperti menyuruh Widi ini untuk melakukan satu ritual, dan paranormal tersebut menyuruh Widi juga untuk membeli sesajen di tempatnya. Jadi pada waktu itu Widi ini benar-benar seperti percaya, Widi ini nurut. Dan sesampainya di rumah, Widi pun mulai melakukan ritual seperti yang diarahkan oleh paranormal tersebut. Dia pun seperti membakar kemenyan dan lain sebagainya. Dan aturan-aturan yang diberikan oleh sang paranormal ini benar-benar dilakukan dengan sangat hati-hati oleh si Widi. Karena menurut paranormal ini jangan sampai ada yang kelewat gitu. Jadi Widi pun terus melakukan ritual ini dilakukan, dan sampai pada akhirnya suatu hari istrinya ini masuk rumah sakit dan harus diopname. Dan ketika istrinya ini sedang diopname, Widi masih terus saja mendatangi sang paranormal. Jadi biaya yang dikeluarkan Widi ini double untuk biaya rumah sakit, untuk membiayai biaya paranormal tersebut. Jadi double-double, dan secara tidak sadar Widi ini sudah mulai berhutang, sampai hutangnya ini benar-benar banyak. Nah, pada suatu hari ketika Widi ini sedang mengunjungi istrinya di rumah sakit, istrinya tersebut sempat memberi saran dan menitipkan suatu pesan. Ya, sudah sih, ibu ini tidak apa-apa, udah ibu ini di rumah aja, ibu dibawa pulang, ibu tidak usah dirawat inap. Aku yakin biaya rumah sakit ini sangat mahal. Dan ayah ini, ibu yakin, udah punya hutang banyak di luar. Nah, pada waktu itu Widi ini menjawab, Bu, ibu ini tidak usah mikir kayak gitu. Ayah ini punya uang, ibu ini harus sehat lagi. Jadi udah tidak usah pikirin macam-macam, tidak usah mikirin ayah. Ini sudah menjadi tanggung jawab ayah. Udah, yang penting ibu sehat. Nah, kondisinya ini anak benar-benar tidak tahu kalau Widi juga mendatangi paranormal. Jadi biaya yang double-double itu istrinya tidak tahu. Dan sebenarnya apa yang dikatakan istrinya itu betul. Kalau Widi ini benar-benar hutangnya sudah menumpuk. Nah, sampai pada suatu hari ketika Widi ini sedang mengambil baju ganti untuk istrinya di rumah, istrinya ini di rumah sakit, Widi kan di rumah mengambil baju ganti. Nah, Widi ini kecapean sampai dia tertidur. Nah, ketika Widi ini tertidur, kondisinya di siang hari, dia ini sempat dibangunkan oleh anaknya, si Nina. Jadi pada waktu itu Nina ini membangunkan ayahnya. Ya, ayah bangun ya bangun. Nah, Widi pun bangun. Iya, Nduk, kenapa, Nduk? Ada Bude datang di ruang tamu. Nah, Widi ini kaget. Bude siapa, Nduk? Karena Widi ini merasa kosakata Bude ini adalah kosakata baru yang dikeluarkan oleh anaknya tersebut, si Nina. Dan dia merasa entah Widi ataupun istrinya ini belum pernah mengajarkan dengan kosakata Bude. Jadi Widi ini pada akhirnya kan agak takut. Nah, ketika ditanya Bude siapa, Nina ini menjawab tidak tahu, pokoknya di ruang tamu ada Bude. Nah, akhirnya Widi ini pun menuju ke ruang tamu. Dia membuka pintu pembatas dari ruang tamu dan ruang keluarga. Dia pun mengintip. Nah, pada waktu itu Widi ini benar-benar melihat ada sosok wanita berambut panjang, menggunakan seperti kebaya dan jarit, menghadapnya ini ke tembok. Nah, di momen itulah Widi ini benar-benar merasa takut. Dia pun dengan pelan-pelan menutup pintu pembatas antara ruang tamu dan ruang keluarga. Nah, anaknya ini ditarik pelan-pelan ke ruang belakang. Di situ Nina ini ditanya sama ayahnya, Nduk, Genduk, tadi Bude masuk lewat mana? Nina ini menjawab, ndak tahu ya, Nina ndak tahu. Nina cuma lihat tadi udah di ruang tamu ya. Terus Bude itu seperti ngajak Nina buat main.
Nina sini Nina, ayo sama Bude sini Nina. Jadi Bude itu kenal Nina ya, emang Bude itu siapa ya? Nah pada waktu itu Widi ini bingung mau jawab bagaimana dengan anaknya. Dan dia pun menjelaskan, Bude itu rumahnya jauh, tapi Bude udah pulang kok. Udah ya, nanti kalau ada waktu Nina tak ajak ke rumah Bude. Karena saking bingungnya Widi pada waktu itu, dia pun terpaksa berbohong kepada anaknya. Nah sampai pada akhirnya setelah dari rumah sakit mengantarkan baju ganti, Widi pun menyempatkan mampir ke rumah sang paranormal. Nah ketika di sana Widi ini menyampaikan, jadi dia menyampaikan apa yang dilihat oleh anaknya tersebut. Nah sang paranormal ini kembali meyakinkan Widi, nah itu Mas Widi yang mau mengguna-guna istri Mas Widi itu mengirimkan sosok itu, rambutnya panjang toh. Jadi seperti benar-benar paranormal itu tahu sosok tersebut. Nah Widi pun membenarkan, dan Widi sekali lagi benar-benar percaya dengan sang paranormal. Widi disuruh beli sajen, disuruh lagi melakukan ritual-ritual seperti arahan dari paranormal tersebut. Widi pun nurut. Nah setelahnya Widi kembali ke rumah sakit. Nah di rumah sakit ini sekali lagi Ana ini berpesan, ya sudah yo ya, ayah jangan lagi berhutang. Ayah pokoknya fokus kerja. Ibu titip satu pesan buat ayah, tolong jaga anak sematang wayang kita, jaga Nina. Nina sempat bilang sama ibu, kalau Nina ini kalau udah gede pengen jadi dokter. Tolong jaga anak kita, Nina. Itu aja pesannya ibu. Nah pada waktu itu Widi ini benar-benar merasa kalau apa yang diucapkan oleh istrinya tersebut seperti suatu tanda atau kode perpisahan, seperti istrinya ini akan berpulang. Jadi benar-benar Widi ini merasa sedih. Sempat Widi ini mampir ke salah satu seperti tempat minum yang ada di Tegal. Dia minum, dia mabuk karena dia benar-benar bingung pada waktu itu. Nah benar saja setelah 3 hari istrinya berpesan kepada Widi, istrinya, Ana ini berpulang. Istrinya tersebut meninggal dunia. Nah pada waktu itu Widi ini benar-benar sedih. Widi ini benar-benar merasa hidupnya ini hancur. Dia bingung. Di samping hutangnya yang menumpuk, anaknya ini masih kecil, anaknya harus bagaimana karena udah kehilangan sosok ibu. Jadi benar-benar Widi ini seperti frustasi. Dia ini dipendam semuanya oleh si Widi. Nah singkat cerita, istrinya sudah dimakamkan. Dan setelahnya di rumah Widi ini sampai pada sekitaran jam setengah 10 malam, setelah istrinya dimakamkan ini kan tamu sudah mulai pulang ke rumahnya masing-masing. Cuma tersisa beberapa tamu dan ada satu kiai bernama Kiai Imam. Jadi Kiai Imam ini adalah kiai yang biasa menjadi imam sholat di masjid yang ada di sekitaran komplek daripada perumahannya Widi. Nah pada momen itu Kiai Imam menghampiri Widi, mengucapkan bela sungkawa, dan Kiai Imam ini sempat berpesan kepada Widi, yang sabar ya Mas Widi. Jadi semua ini sudah kehendak dari Gusti Allah. Pasrahkan, ikhlaskan semuanya kepada Allah. Insya Allah Mas Widi akan baik-baik saja dan tetap menjalani kehidupan secara semestinya. Nah Widi ini pun seperti mengangguk-angguk, nggih Pak Kiai, nggih matur suwun, terima kasih. Jadi seperti diberi wejangan. Dan pada saat itu Kiai Imam ini seperti tahu kalau Widi ini menyimpan sesuatu. Jadi Kiai Imam ini sempat bilang ke Widi, pokoknya Mas Widi ini tidak usah berpikiran macam-macam. Mas Widi ini harus percaya kalau semua yang Mas Widi alami ini sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pada kalimat itu Widi ini merasa Kiai Imam seperti tahu sesuatu. Sampai pada akhirnya Widi pun menceritakan segala keluh kesahnya. Widi menceritakan apa yang benar-benar pada waktu itu Widi lakukan. Semuanya dia ini ceritakan. Dari mulai istrinya ini seperti ada yang ngirim guna-guna. Widi ini sempat
menghampiri satu paranormal. Dan di situ Kiai Imam ini menghela nafas, dia merangkul Widi, dia pun berucap, astagfirullahaladzim, Mas Widi, apa yang Mas Widi lakukan ini keliru. Mas Widi menghampiri paranormal, itu keliru Mas. Coba saja, Mas Widi sebelum kejadian ini, Mas Widi ini sering bersosialisasi dengan tetangga. Pasti insya Allah ada solusi-solusi dari tetangga ataupun dari saya. Karena Mas Widi ini, dari omongan-omongan tetangga, ini saya sering dengar Mas, jarang bersosialisasi, jarang bertegur sapa. Jangan gitu Mas. Sama tetangga ini bertegur sapa, bersosialisasi, nyedulur. Jadi kalau ada apa-apa yang nolong itu pertama tetangga, bukan saudara jauh. Kalau sudah gini, Mas Widi menghampiri paranormal, naudzubillah, astagfirullahaladzim, Mas Widi keliru. Nah Mas Widi ini Islam kan, Muslim. Mas Widi ke masjid Mas, sholat Mas, pasrahkan semuanya kepada Allah. Kalau Mas Widi ini sering ke masjid sebelum kejadian ini, insya Allah Mas Widi ini tidak menghampiri paranormal. Nah Mas Widi tahu tidak, paranormal yang didatangi Mas Widi ini ya senengan Mas. Paranormal itu mengambil kesempatan. Loh kok bisa Pak Kiai Imam? Nah Widi ini cerita lagi, dia pun bertanya, kok bisa ya Pak Kiai Imam berbicara seperti itu? Kalau paranormal ini seperti mengambil kesempatan. Nah Widi berbicara lagi, karena seperti ini Pak Kiai. Pernah suatu hari anak saya, Nina itu melihat sosok perempuan Pak. Maka dari itu saya semakin percaya Pak, kalau ada yang ngirim guna-guna ke istri saya. Dan paranormal yang saya datangi itu mengiyakan Pak Kiai, kalau sosok itu adalah jin yang dikirim untuk mengguna-guna, untuk menyakiti istri saya. Astagfirullahaladzim Mas Widi. Paranormal itu mengambil kesempatan dari Mas Widi. Jadi paranormal itu punya satu kesempatan untuk mewujudkan apa yang Mas Widi pada waktu itu pikirkan. Jadi ketika Mas Widi ini memikirkan ada yang ngirim guna-guna, paranormal itu pun mewujudkan apa yang Mas Widi ini pikirkan. Nah sosok perempuan yang berambut panjang ini yang dilihat oleh Nak Nina, ini yang ngirim ini paranormal ini sendiri. Jadi agar Mas Widi ini semakin percaya, dan Mas Widi ini menghampiri terus paranormal tersebut. Di samping menghabiskan biaya, Mas Widi juga akidahnya rusak Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi setelahnya Pak Kiai Imam ini memberi nasihat. Makanya Mas Widi, setelah kejadian ini, Mas Widi sering bersosialisasi kepada tetangga, ke masjid Mas, sholat. Nah Widi ini seperti menyesali perbuatannya. Dia ini benar-benar nangis, seperti sedang dipejangi, diberi nasihat oleh bapaknya sendiri. Widi ini nangis, memeluk Pak Kiai Imam. Pak Kiai Imam juga benar-benar merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Mas Widi pada waktu itu. Nah Pak Kiai Imam pun setelahnya pamit pulang dan memberi pesan sekali lagi kepada Mas Widi. Dan singkat cerita, hari-hari pun berlalu. Widi ini sudah mulai masuk kerja lagi. Akan tetapi ketika di kantor, benar-benar Widi ini tidak bisa fokus. Jadi pikirannya ini banyak sekali. Selain daripada hutangnya yang menumpuk banyak sekali, Widi ini kepikiran anaknya ini bagaimana besar tanpa seorang ibu. Sampai pada suatu hari, kakek nenek dari Nina, orang tuanya Widi ini, menelpon si Widi bahwasanya si Nina ini disuruh untuk dibawa ke Semarang saja untuk tinggal bersama kedua orang tuanya, kakek neneknya. Jadi biarkan Nina ini tinggal di Semarang, Nina ini sekolah di Semarang. Udah kamu tidak usah pikiran yang macam-macam. Jadi selesaikan semua urusan-urusanmu, hutang-hutangmu, selesaikan semua, fokuslah kerja. Dan tidak usah kepikiran kalau anakmu ini di Semarang ini nantinya bagaimana. Udah kamu tidak usah pikiran. Sampai pada akhirnya Widi pun setuju mengantarkan Nina ini ke Semarang. Dia ini benar-benar sedih ketika harus berpisah dengan anaknya tersebut. Sampai pada akhirnya Widi pun melanjutkan hidupnya. Dia kembali bekerja, akan tetapi benar-benar tidak bisa fokus. Sampai pada akhirnya Widi ini benar-benar jarang sekali yang namanya berangkat kerja. Surat teguran pertama, SP ini pun pada akhirnya turun. Nah, akan tetapi Widi ini terus saja tidak masuk kerja. SP2 pun turun, peringatan.
sampai SP3 turun. Dan di titik itulah Widi ini dikeluarkan, dipecat dari pekerjaannya. Widi ini semakin frustasi, dia ini semakin mengurung diri di rumahnya. Dan rumahnya ini benar-benar gelap, benar-benar tidak keurus, kotor. Dan ketika Widi ini ketemu Kiai Imam, dikasih wejangan, dikasih pesan, dikasih nasihat, ini Widi seperti benar-benar melupakan, benar-benar tidak peduli. Jadi dia masih tetap tidak pernah bersosialisasi. Dia malah semakin jauh dengan Tuhannya, benar-benar tidak pernah sholat. Sampai pada titik ini, Widi benar-benar pernah pada suatu hari ketika dia sedang nonton TV sendirian di rumahnya, Widi ini sempat ingin mengakhiri hidupnya. Pada waktu itu tergeletak ada sebuah pisau buah yang ada di meja di depan TV. Sempat pisau buah itu sudah diambil, dia ini seperti ingin mengiris nadinya sendiri karena benar-benar Widi ini jengkel dengan hidupnya. Nah, tetapi dia ini masih ingat pada waktu itu dengan pesan istrinya kalau anak sematawayangnya Nina ini pengen jadi dokter nantinya. Jadi Widi ini harus tetap fokus kerja, harus cari uang untuk membiayai Nina ini nanti sekolah. Jadi Widi ini benar-benar masih punya beban moral kepada almarhumah istrinya, dan pada akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dengan pisau buah pada waktu itu. Nah, akan tetapi niatan untuk bunuh diri, mengakhiri hidupnya ini tidak berhenti sampai di situ saja. Pada suatu hari pernah Widi ini benar-benar pengen sekali mengakhiri hidupnya, pengen gantung diri. Jadi bisikan-bisikan setan ini seperti terus membisiki Widi. Akan tetapi beban moral kepada istrinya, pesan istrinya ini masih terus terngiang, sampai Widi ini benar-benar pada akhirnya mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Nah, sampai pada suatu titik Widi ini benar-benar sudah frustasi. Widi ini sering ngelamun. Satu temannya ini yang bernama Yitno ini datang ke rumah kontrakannya yang ada di Tegal. Jadi Yitno ini teman kerjanya dan bisa dikatakan mereka ini sangat akrab. Dan Yitno ini entah kenapa Widi pun sempat agak curiga ketika mereka sedang kerja bersama pada waktu itu sebelum Widi ini dipecat. Yitno posisinya sama dengan dia, kok Yitno ini lebih mapan dari dia. Yitno ini sudah punya mobil, jadi benar-benar enak sekali hidup Yitno. Nah, Yitno ini suatu hari ini berkunjung ke rumah kontrakannya Widi. Nah, di situ Yitno ini sempat tanya sama si Widi, "Wid, kamu itu sebenarnya kenapa, Wid? Kok sampai keadaanmu benar-benar gini? Yang sudah ya sudah, ayo tak bantu cari kerja lagi." Nah, akhirnya Widi ini seperti menjawab dengan asal-asalan, "Aku udah nggak tahu mau gimana nih, Yit. Udahlah, aku tak cari pesugihan aja kalau gini caranya. Aku udah putek hidupku, udah stres hidupku, udah semrawut." Nah, tanpa diduga, kalimat yang dikatakan oleh Widi ini disambut oleh si Yitno. "Ini beneran kamu mau nyari pesugihan?" Nah, Widi juga kaget. "Loh, emang kamu tahu tentang pesugihan? Kamu pernah melakukan pesugihan?" Nah, disitulah Yitno ini menjawab semua apa yang membuat Widi ini penasaran. "Kalau kamu memang benar-benar pengen cari pesugihan, ayo tak antar. Kapan kamu mau cari pesugihan? Tak antar ke guru spiritualku. Aku ini punya satu guru spiritual. Jadi kamu jangan bilang kalau ini pesugihan ya, tapi dia itu guru spiritualku. Tak antar ke sana, kamu nanti ngelakuin satu ritual, kamu bisa kaya. Apa kamu ndak lihat? Aku ini posisinya sama-sama kamu di tempat kerjaan, tapi aku kok udah punya mobil, rumahku gede, hidupku enak. Kamu pikir aku hidup ini dari mana? Dari gaji, nggak cukup." Nah, di momen itulah semua yang Widi curigai tentang Yitno ini terjawab. Ternyata Yitno ini melakukan satu ritual pesugihan. Nah, sampai pada akhirnya dijelaskan semua sama Yitno kalau ritual pesugihannya ini adalah kawin dengan bangsa siluman yang jenisnya ular. Nah, akhirnya Widi ini jadi bingung sendiri. Tapi aku takut, Yit, nanti minta tumbal, nanti jadi gimana-gimana. Akan tetapi Yitno ini meyakinkan, tidak ada tumbal-tumbalan, tak jamin aman. Udah, kalau kamu memang benar-benar pengen sugih, pengen kaya, sekarang juga tak antar ke sana. Jadi pada waktu itu kan masih jam 10 siang. Nah, akhirnya
setelah diyakinkan Yetno tidak ada tumbal, jadi tidak ada resiko. Karena kondisinya Widi ini benar-benar kepepet, dia ini frustasi, dia pun setuju. Setelahnya Widi ini mandi. Nah ketika mandi ini Widi ini sempat ragu lagi. Ini bener ndak ya aku mau ngelakuin ritual pesugihan? Karena Widi juga pernah beberapa kali mendengar ini kalau ritual pesugihan yang dilakukan akan berdampak ini mengerikan. Akan tetapi karena kondisinya ini benar-benar seperti terintimidasi oleh keadaan, Widi pun membulatkan tekadnya untuk tetap melakukan pesugihan. Nah setelah mandi, Widi pun menghampiri Yetno. Berangkatlah mereka berdua memakai mobilnya Yetno ke guru spiritualnya daripada si Yetno. Jadi lokasinya ini ternyata tidak jauh dari Tegal. Tegal ini ke arah barat ya, tapi saya tidak ceritakan atau saya sebutkan lokasinya di mana. Yang pasti Tegal ini ke barat lah menurut penuturan daripada Mas Widi ini dalam ceritanya kepada kami. Nah, di tengah perjalanan Yetno pun meyakinkan Widi agar Widi ini tidak ragu, sampai pada akhirnya mereka berhenti di salah satu pom bensin. Mereka mengisi bensin, mereka ini makan di salah satu warung yang ada di dekat pom bensin. Nah, Widi ini bertanya dengan Yetno, "Yet, mau kapan ini kita lanjutin? Terus rumahnya guru spiritualmu ini di mana? Kok jauh banget?" "Udah sabar, nanti nunggu kabar dari guru spiritualku, baru kita melanjutkan perjalanan." Nah mereka pun makan. Setelah makan mereka ngobrol. Karena lama guru spiritual dari Yetno ini tidak memberi kabar, mereka pun ngopi di warung tersebut. Mereka merokok sampai pada akhirnya di sore hari sekitaran 3:30 sore itu barulah guru spiritualnya ini memberi kabar kepada Yetno. Dan berangkatlah mereka menuju ke rumah daripada guru spiritual dari Yetno. Nah singkat cerita mereka sampai di sana. Jadi lokasinya ini berada di satu perkampungan di dekat sawah. Sesampainya mereka di sana, Widi ini melihat ada satu rumah. Rumah ini seperti rumah biasa, rumah-rumah di kampung pada umumnya, akan tetapi memang agak bagus. Jadi catnya ini masih baru, terasnya ini berisi seperti tanaman-tanaman. Nah setelahnya Widi ini diajak sama si Yetno untuk langsung turun dan menuju ke rumah tersebut. Nah mereka mengetuk pintu rumah dan keluarlah seorang lelaki yang kisaran umurnya ini hampir 60-an tahun. Lelaki tersebut sudah agak beruban, memakai baju batik dan celana kain sopan gitu. Nah setelahnya lelaki tersebut mempersilahkan mereka berdua ini untuk duduk. "Monggo Pinara." Nah mereka pun berdua duduk. Nah di situ Yetno mulai memperkenalkan Widi. Nah ternyata lelaki tersebut bernama Pak Ramun. Jadi Pak Ramun ini adalah guru spiritual yang dimaksudkan oleh Yetno. Jadi setelahnya mereka ini mengobrol-ngobrol ringan lah, mengobrol mengenai padinya daripada Pak Ramun yang hampir panen. Pokoknya obrolan ringan. Nah setelah ngobrol ringan, 1 jam kemudian Yetno ini mengungkapkan maksudnya. Kalau satu temannya Widi ini ingin melakukan satu ritual yang pernah dia lakukan. Nah Pak Ramun pun mengangguk-angguk. "Oh jadi Mas Widi ini mau melakukan ritual yang sempat dilakukan oleh Mas Yetno." "Nggih Pak Ramun." Nah Mas Widi ini benar-benar udah siap apa masih agak ragu-ragu? Nah Widi ini menjawab, "Ya saya siap Pak, pokoknya saya akan coba." "Loh ya enggak bisa Mas kalau untuk coba-coba. Jangan coba-coba. Kalau coba-coba mending enggak usah. Karena ini bahaya. Ritual ini ritual kawin dengan bangsa lelembut, bangsa siluman ular. Jangan main-main. Kalau Mas Widi belum siap, ya mending nggak usah, pulang saja." Jadi mimik wajah dari Pak Ramun ini agak kecewa. Nah akan tetapi Widi ini kembali meyakinkan, "Boten kados niku Pak Ramun. Nggih, kula siap, bener-bener siap. Bener ini siap. Kalau bener-bener siap ya siap. Jangan coba-coba." "Nggih Pak, saya setuju. Saya siap. Beneran Pak, saya siap." Nah setelahnya Pak Ramun pun menjelaskan. Jadi tata aturan ketika nantinya mereka melakukan ritual. Nah setelahnya mereka berdua ini disuruh menunggu di tengah malam. Jadi
Untuk menunggu tengah malam, mereka pun ngobrol-ngobrol. Sesekali mereka melihat sekeliling rumah dari Pak Ramun ini. Mereka ngopi. Nah, sampai pada sekitaran jam 1 dini hari, Pak Ramun ini berkata kepada mereka berdua, "Sudah siap? Ini sudah waktunya. Kalau siap, ayo berangkat sekarang." Nah, mereka pun berdua menjawab sudah siap. Akhirnya bertiga, Pak Ramun, Widi, dan Yetno ini pun berangkat ke sebuah lokasi. Nah, menurut penuturan Mas Widi, lokasinya ini seperti berada di lereng-lereng gunung gitu, tapi tidak jauh dari rumahnya Pak Ramun. Jadi sesampainya di lokasi tersebut, itu adalah sebuah sungai. Nah, Widi ini disuruh mandi di sungai tersebut. Akan tetapi air dari sungai tersebut disuruh Pak Ramun ini diambil oleh Widi di satu ember, dan setelahnya diberi kembang 7 rupa oleh Pak Ramun. Nah, air yang ada di ember tersebut untuk memandikan si Widi. Nah, setelahnya Widi ini merasa kedinginan. Nah, Pak Ramun pun bilang, "Ayo udah, segera naik, langsung." Nah, setelahnya Widi ini berjalan mengikuti Pak Ramun dan Yetno. Jadi Widi ini sudah memakai seperti kain yang dililitkan. Kainnya ini putih seperti kain kafan. Nah, berjalanlah mereka dan memasuki seperti suatu hutan. Sampai pada titik Widi ini melihat ada sebuah rumah. Jadi rumahnya ini seperti rumah panggung. Akan tetapi benar-benar gelap. Penerangannya ini seperti menggunakan satu lampu, dan lampu ini lampu kuning hangat. Nah, Widi ini jalan mengikuti mereka berdua. Sampai di depan rumah tersebut, Widi benar-benar merasa merinding karena rumah itu sendirian di tengah hutan, tidak ada tetangga apapun, dan benar-benar suasananya sangat senyap dan gelap. Nah, akhirnya Pak Ramun ini membuka pintu rumah tersebut dan menyuruh mereka berdua ini masuk. Nah, ketika mereka berdua masuk, Mas Widi ini melihat ini ada satu ruangan. Jadi ruangan ini benar-benar luas. Nah, setelahnya Pak Ramun ini menyuruh Widi ini untuk menyalakan 3 buah lilin di situ. Dinyalakanlah lilin, ditaruh di satu kamar, dan yang 2 lilin ini ditaruh di ruangan tersebut. Nah, setelahnya Pak Ramun ini menjelaskan kepada Widi bahwasanya lilin yang dia nyalakan ini kepentingannya untuk ritual yang akan mereka lakukan. Nah, setelahnya Pak Ramun ini mengeluarkan seperti sesajen, dia mengeluarkan kembang 7 rupa dan memberitahu lagi si Widi. Jadi benar ya Mas Widi, ini benar-benar sudah siap, jangan ragu-ragu. Kalau nanti terjadi sesuatu, Mas Widi ini jangan takut, dan ingat pesan saya, ini diingat-ingat betul. Jangan sampai Mas Widi ini menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Mas Widi nanti ikut aja. Jadi diingat-ingat betul ya Mas. Widi ini mengangguk, "Ji Pak, siap Pak." Benar ya Mas? Ini sekali lagi loh, saya bilang ke Mas Widi, jangan sampai noleh ke belakang. Ikuti aja ketika Mas Widi ini nanti melihat sesuatu yang terjadi. "Baik Pak, siap Pak, J Pak." Jadi Widi ini benar-benar seperti sudah dibutakan karena dia benar-benar kepepet dalam hal ekonomi. Jadi benar-benar sudah tidak mikir yang aneh-aneh. Dia pun menjawab saja, udah berani pokoknya. Nah, setelahnya Pak Ramun ini seperti duduk bersila dan menyuruh Widi untuk duduk bersila juga di depannya. Nah, posisinya Yetno ini duduk di sudut ruangan tersebut. Jadi ritual pun dimulai. Jadi Pak Ramun ini seperti membacakan, merapalkan mantra-mantra apa. Nah, tidak begitu lama, Widi ini benar-benar merasakan seperti ada hembusan angin yang lewat di tengkuknya. Nah, pada waktu itu Widi benar-benar sudah mulai merasakan merinding. Bulu kuduknya ini mulai berdiri semua, kan, tetapi dia ini tetap kekeh dengan pendiriannya, bahwasanya dia harus berhasil melakukan ritual tersebut. Nah, tidak begitu lama, pintu dari rumah tersebut yang tadi sudah ditutup oleh Pak Ramun tiba-tiba terbuka sendiri, dan pintunya ini berderit. Dan Widi ini benar-benar tidak bisa melihat dengan jelas sosok yang datang itu apa, karena cahaya ini hanya dari lilin, jadi samar-samar saja. Dan Widi ini benar-benar merasakan pada waktu itu sosok tersebut ini sudah mulai ada di sebelahnya. Nah, Widi ini benar-benar takut, dia ini tidak berani melirik. Akan tetapi karena penasaran, Widi ini mulai melirik dengan sudut bola matanya yang kiri. Jadi menurut penuturan Mas Widi pada waktu itu, sosoknya ini rambutnya panjang, menggunakan kebaya dan jarit,
Dan wajahnya ini benar-benar cantik. Wajahnya ini putih dan sangat cantik. Dan aroma dari sosok tersebut benar-benar wangi. Wanginya ini benar-benar menyengat seperti wangi kembang, wangi bunga. Nah, Mas Widi ini pun benar-benar merinding pada waktu itu. Akan tetapi dia tetap harus melanjutkan ritual tersebut. Sampai pada akhirnya Pak Ramun ini menepuk paha dari Widi. Mas Widi, ikuti Ndoro Ratu ya. Setelah ini, kalau Mas Widi ini sudah mengikuti Ndoro Ratu, Mas Widi tidak boleh menengok ke belakang. Pokoknya ikuti Ndoro Ratu. Nah, setelahnya Pak Ramun ini seperti izin dengan Ndoro Ratu. Sugeng Rawuh, Ndoro Ratu, dan menyampaikan maksud daripada ritual tersebut, bahwasanya Widi ini ingin kawin dengan Ndoro Ratu. Nah, setelahnya Pak Ramun ini menepuk lagi pahanya dari Widi. Sudah Mas Widi, monggo ikutin Ndoro Ratu. Nah, Widi ini pun akhirnya menengok. Akan tetapi sosok tersebut posisinya membelakangi Widi. Jadi rambutnya ini panjang, menggunakan kebaya dan jarit. Jalannya ini sangat anggun dan aromanya benar-benar wangi. Nah, Widi ini mengikuti di belakangnya agak jauh karena dia agak takut kan. Nah, setelahnya dia ini terus berjalan dan memasuki satu kamar yang ada di ruangan tersebut. Kondisinya kan ada dua kamar dan satu kamar ini dikasih lilin, dan Ndoro Ratu ini masuk ke kamar yang ada lilinnya. Widi ini ngikuti. Ini agak lama Widi ini jalan, sampai Widi ini pada akhirnya bingung. Dia jalan kok, loh, tadi kan sepertinya aku masuk ke lorong kamar, kok ini jadinya seperti gelap sekali, benar-benar senyap, dan seperti Widi ini menyentuh air kakinya. Loh, kok ada air? Setelah Widi memandang ke sekeliling, ke depan ini, loh, kok kayak di gua. Jadi benar-benar Widi ini bingung. Akan tetapi dia terus mengikuti Ndoro Ratu sampai air yang tadinya ini cuma satu mata kaki menjadi selutut, dan tidak begitu lama menjadi sepuser. Nah, disitulah Widi ini mulai takut. Jadi kok semakin kayak tenggelam ya aku. Akan tetapi Widi masih terus mengikuti Ndoro Ratu sampai benar-benar di titik Widi ini benar-benar sangat takut. Akhirnya Widi pun menengok ke belakang. Padahal pesan dari Pak Ramun ini tidak boleh menengok ke belakang. Widi ini menengok, dan ketika Widi menengok ke belakang, benar-benar banyak mata ini menyala merah menatap ke arahnya Widi. Nah, di situ Widi benar-benar takut. Hah, apa itu? Apa itu? Widi ini minta tolong. Tolong. Nah, setelah Widi ini teriak-teriak, Widi ini benar-benar tidak melihat ada sosok Ndoro Ratu. Jadi Ndoro Ratu ini benar-benar seperti hilang, dan Widi ini seperti tidak di dalam gua lagi, tidak ada air lagi. Akan tetapi Widi ini seperti berada di satu persawahan. Nah, Widi ini bingung di situ. Dia melihat sekeliling, dan tidak begitu lama Widi ini melihat, loh, itu kan rumah tadi yang aku datangi sama Pak Ramun dan Yetno, dan jaraknya ini agak jauh loh. Kok di sana rumahnya? Nah, tadi aku di mana? Jadi Widi ini benar-benar bingung. Nah, di tengah kebingungannya, Widi ini pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya Pak Ramun. Dia pun berjalan mengikuti arah kembali ke rumahnya Pak Ramun. Sesampainya di sana, ternyata Yetno ini sama Pak Ramun belum sampai sana. Akan tetapi mobil dari Yetno masih terparkir di depan teras rumahnya Pak Ramun. Setelahnya, Widi ini duduk di teras rumah. Dia menunggu kedatangan Yetno dan Pak Ramun. Dan cukup lama Widi ini menunggu. Dia membakar rokoknya. Dia ini masih bingung dengan apa yang barusan dia alami. Dia ini masih agak takut dengan yang dia lakukan. Pak Ramun dan Yetno ini datang. Akan tetapi mimik dari wajah Pak Ramun ini menandakan kalau dia ini marah. Dia ini tidak suka dengan Widi, apa yang dilakukan Widi ini. Jadi Pak Ramun ini benar-benar tidak menyapa. Dia langsung masuk ke rumahnya, membanting pintu rumahnya, dan lampu di rumahnya ini benar-benar langsung dimatikan. Jadi benar-benar marah pada waktu itu Pak Ramun. Nah, Yetno ini juga sama, mimik wajahnya ini agak kecewa dengan si Widi ini, dan langsung mengajaknya pulang. Ayo Wid, langsung pulang aja, udah kita pulang aja. Nah, setelahnya Widi pun masuk mobil dengan Yetno. Pulanglah mereka untuk menuju ke Tegal. Nah, ketika di tengah perjalanan, benar-benar Yetno ini tidak ngajak si Widi ini untuk ngobrol. Jadi benar-benar wajah dari Yetno ini marah. Seperti Pak Ramun sempat Widi ini tanya, Yet,
Pak Ramun marah ya sama aku, kamu juga marah sama aku ya. Mohon maaf ya, aku benar-benar takut. Nah, Yetno ini tidak menjawab. Nah, sesampainya di rumah kontrakan dari Widi, Widi pun diturunkan. Udah, kamu turun aja lah, aku tak langsung pulang. Dan setelah kepulangan Yetno, Widi ini langsung masuk ke dalam rumahnya. Dia mandi, dia duduk di depan TV, dia merokok, dan dia kembali memikirkan apa yang tadi ini dia lakukan. Jadi pada waktu itu Widi ini benar-benar seperti agak nyesel. Aku ngelakuin apa ya? Semoga aja gagal lah. Jadi Widi ini benar-benar takut sendiri. Nah, setelahnya berjalannya hari hampir seminggu, Widi ini masih mencari pekerjaan. Di tengah-tengah Widi ini masih mencari pekerjaan, pada suatu malam Widi ini sedang tidur. Nah, Widi ini seperti mengalami satu gangguan, di mana gangguan tersebut benar-benar susah untuk dilogika. Jadi pada waktu itu posisinya Widi ini di dalam kamar, dia ini menuju ke tidur. Nah, ketika Widi ini sedang memejamkan matanya, tiba-tiba Widi ini seperti mencium bau harum, aroma harum yang Widi ini kenali betul. Jadi aroma itu adalah aroma dari Ndoro Ratu. Nah, Widi ini sempat membuka matanya, dia kaget. Loh, kok baunya kayak bau Ndoro Ratu ya? Jadi Widi ini merinding, dia pun keluar dari kamarnya, dia mengambil air minum yang ada di dapur, dia minum. Dia ini melihat ke sekelilingnya, dia sempat juga jalan ke depan rumahnya. Jadi benar-benar sepi pada waktu itu, dan kondisi dari pagar rumah kontrakannya ini kan dia gembok. Jadi tidak ada orang sama sekali. Widi pun kembali ke kamarnya. Nah, keesokan harinya di malam hari, ketika Widi ini mau tidur, Widi ini benar-benar mendengar seperti ada yang ngetok pintu rumahnya. Tok, 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 tok. Nah, Widi ini pun terbangun. Dia duduk. Jam berapa? Dilihat jam ini jam setengah 12 malam. Widi ini mikir, ini siapa ya tengah malam kok datang ke rumah? Kayak enggak punya etika aja. Dan pada waktu itu Widi juga baru sadar, loh, pagar rumah kan tak gembok, tapi kok ada orang yang masuk. Nah, Widi ini pun agak panik, jangan-jangan mau ada maling. Dia pun langsung menuju ke depan rumahnya, dan semua listrik yang ada di rumah tersebut dinyalakan. Widi membuka pintu depan rumah tersebut. Jadi benar-benar sepi, pagar rumah pun masih digembok. Nah, Widi ini bingung, ini siapa ya? Kok kayak ada yang ganggu aku? Nah, Widi pun masuk lagi, mengunci pintu depan rumahnya. Dia duduk di depan TV, dia merokok. Sambil dia ini masih kebingungan. Pintu rumah itu diketuk lagi. Tok, 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 tok. Nah, Widi ini kaget. Wah, ada yang tidak beres. Ini ada yang ganggu aku. Setelahnya Widi ini memberanikan diri membuka pintu depan rumahnya lagi. Setelah dibuka benar-benar sepi. Sama sekali tidak ada orang. Dan suasananya benar-benar sunyi. Akhirnya Widi pun memberanikan diri untuk berjalan ke teras depan rumahnya, mengecek pagar masih tergembok. Dan setelah ngecek itu, Widi benar-benar mencium aroma seperti aroma amis. Nah, Widi ini bingung, kok aromanya benar-benar amis ya? Ini dari mana? Dia terus mengendus, dan ternyata bau amis itu berasal dari samping kanan rumahnya. Nah, disitulah Widi ini benar-benar kaget, karena Widi ini melihat sosok Ndoro Ratu ini berdiri di samping kanan rumahnya, seperti di taman kecil. Akan tetapi wajahnya ini yang tadinya Widi ini melihat pertama kali cantik, pada waktu itu benar-benar hancur, dan kulitnya yang tadinya sangat-sangat mulus, putih, ini benar-benar seperti bersisik. Dan ini aromanya benar-benar amis, baunya dari Ndoro Putri ini benar-benar amis. Nah, disitulah Ndoro Putri ini menyeringai, akan tetapi tidak mengeluarkan suara, menyeringai dan menatap tajam ke arahnya Widi. Nah, di momen itulah Widi ini benar-benar takut, dia sampai mundur-mundur terjatuh, sampai pada akhirnya dia pun memanjat pagar rumahnya sendiri, dia keluar dari lingkungan rumahnya sendiri. Dia lari sampai pada akhirnya Widi ini sampai di masjid. Nah, di depan masjid ini Widi ini seperti benar-benar ketakutan, kondisinya ini masih sepi, dan waktu menunjukkan pada waktu itu jam 2:30 dini hari. Nah, Widi ini tidak berani pulang ke rumahnya. Dia duduk di depan masjid sambil dia ini menunggu orang ini yang nanti akan melaksanakan sholat subuh. Jadi Widi ini benar-benar takut, sampai pada akhirnya waktu subuh ini tiba. Orang-orang di komplek perumahannya pun mulai berdatangan, dan disitulah
momen Widi ini bertemu dengan Kiai Imam lagi. Nah, Kiai Imam ini menyapa Widi. Mas Widi, kok tumben ini di masjid? Alhamdulillah. Begitu Mas Widi ke masjid, ayo sholat, ayo wudhu. Nah, di dalam hatinya Widi ini, aku kesini bukan mau sholat Pak Kiai, tapi mau minta tolong. Tapi karena sudah terlanjur Widi ini, Pak Imam ini mengira Widi ini mau sholat, Widi ini pun nurut. Dia pun mulai mengambil air wudhu bareng dengan Pak Kiai Imam. Nah, ketika mengambil air wudhu, Pak Kiai Imam ini sempat bercandain si Widi. Mas Widi, lupa ya caranya wudhu. Widi ini cuma nyengir aja. Ya sudah, ikuti saya Mas Widi. Nah, Pak Kiai Imam pun wudhu, Widi mengikuti. Setelahnya, sebelum sholat, Pak Kiai Imam ini bertanya dengan Widi, Mas Widi masih ingat azan nggak? Masih hafal nggak? Aduh, aku agak lupa Pak Kiai, jujur aja. Nggak pernah sholat, nggak pernah azan apalagi Pak Kiai. Oh ya sudah, biarkan nanti anak-anak lain itu, anak-anak kecil yang azan. Nah, setelahnya anak-anak kecil ini azan, setelahnya mereka pun melaksanakan sholat subuh. Nah, setelah melaksanakan sholat subuh, Widi ini benar-benar merasa dia ini ingin menangis. Karena hatinya benar-benar merasakan kedamaian. Hatinya benar-benar adem ayem pada waktu itu, entah kenapa. Nah, setelahnya Widi ini duduk di depan masjid. Pak Kiai Imam ini menghampiri, mendampingi Widi ini duduk, mengajaknya ngobrol. Mas Widi, sebenarnya kenapa Mas? Ada angin apa Mas Widi ini kok sampai di masjid ini? Nah, setelahnya Widi ini menjelaskan semuanya, kronologi kejadian yang benar-benar Widi ini lakukan. Pak Kiai Imam sekali lagi berucap, Astagfirullahaladzim Mas Widi, kan saya sudah bilang sama panjenengan, panjenengan ini keliru kalau melakukan hal-hal seperti itu. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa dari Mas Widi. Bertobat Mas Widi, sudah, jangan lakukan hal-hal seperti itu. Nah, Widi ini menangis. Widi ini seperti benar-benar bertemu dengan sosok bapaknya sendiri. Widi ini bersimpuh di pangkuan Kiai Imam. Jadi Kiai Imam mengelus-elus rambutnya Mas Widi. Nah, Kiai Imam ini juga merasakan apa yang dirasakan oleh Mas Widi. Jadi Mas Widi ini seperti orang yang bingung. Mas Widi ini benar-benar hidupnya ini hancur. Nah, Kiai Imam ini seperti gak menyerah. Dia pun menasihati lagi Widi. Ya sudah Mas Widi, yang sudah terjadi biar terjadi. Yang penting Mas Widi jangan sampai melakukan hal seperti itu lagi. Nah, setelahnya Pak Kiai Imam ini memberi nasihat. Intinya kalau Widi ini jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agamanya lagi. Dan mulai besok Widi ini disuruh untuk ke rumah Kiai Imam. Jadi Widi ini bingung pada awalnya, akan tetapi dia pun nurut aja. Nah, keesokan harinya Widi pun setelah terang kembali ke rumahnya. Dia ini tidur, akan tetapi tidurnya ini di ruang tamu karena dia benar-benar masih shock dengan kejadian semalam yang dialami. Nah, pada sekitaran habis duhur, Widi ini bangun, dia mandi, dia pun langsung menuju ke rumahnya Pak Kiai Imam. Nah, sesampainya di rumah Kiai Imam, Widi ini benar-benar shock, dia benar-benar kaget. Jadi, karena Widi ini tidak pernah sama sekali bersosialisasi dengan tetangga, apalagi dengan Kiai Imam, Widi ini awalnya mengira kalau Kiai Imam ini adalah seorang kiai kampung biasa, yang biasa ngisi pengajian biasa, yang sering nolongin orang kalau ada kesurupan, yang diamplopin ini dengan ala kadarnya. Awalnya Widi ini mengira seperti itu dan dia ini salah, benar-benar salah. Sesampainya di rumah Kiai Imam, Widi ini kaget melihat rumah Kiai Imam yang benar-benar besar, dan di rumahnya ini terdapat satu usaha, di mana usahanya ini benar-benar sangat ramai dan banyak sekali karyawan di situ. Nah, Kiai Imam ini menyambut, Alhamdulillah, Mas Widi mau main ke sini. Monggo Mas, masuk Mas ke rumah saya. Nah, Widi ini masuk ke rumahnya Kiai Imam. Kiai Imam ini menawarkan minuman dan keluarlah satu ART dari Kiai Imam menyuguhkan minuman kepada Widi. Setelahnya Widi ini minum, Kiai Imam pun memberi penjelasan kepada Mas Widi. Mas Widi, kalau Mas Widi mau, bekerja saja Mas Widi di tempat saya. Jadi saya juga sedang membutuhkan ahli marketing Mas, untuk perusahaan yang sedang berkembang ini Mas. Kalau Mas Widi mau, monggo bekerja di tempat saya. Insya Allah
kita bangun bersama-sama dan hasilnya ini barokah, Mas. Nah, Widi ini benar-benar pada waktu itu menangis, tidak nyangka kalau Kiai Imam ini orang yang benar-benar baik hati, orang-orang yang benar-benar ikhlas menolong. Widi pun setuju, sampai pada akhirnya hari-hari pun berjalan. Widi ini bekerja di rumahnya Kiai Imam, dia pun melakukan sholat 5 waktu, dia ini sering datang-datang ke pengajian. Nah, setelah berjalannya waktu, Widi ini benar-benar baru mengenal sosok Kiai Imam ini ternyata seorang yang sangat kaya raya. Akan tetapi dia ini tidak mementingkan dunia. Dia ini seorang intelektual. Kiai Imam juga berlaku sebagai dosen terbang, seorang intelektual. Akan tetapi dia ini tidak pernah menggurui. Dan pada waktu itu Widi ini benar-benar merasa inilah kiai yang sesungguhnya, inilah sosok panutan sesungguhnya, sosok yang benar-benar bijaksana, yang mengayomi, yang benar-benar merangkul. Jadi tetangga-tetangga di komplek perumahan ini banyak sekali yang bekerja dengan Kiai Imam dan semuanya ini sejahtera hidupnya. Jadi dari mulai ibadah mereka semua terjaga. Jadi ketika mereka bekerja, ketika waktu sholat ini disuruh berhenti semua oleh Kiai Imam. Harus sholat, wajib. Tidak boleh ini melakukan pekerjaan. Apalagi kalau hari Jumat ini benar-benar ditutup usahanya tersebut agar karyawannya ini benar-benar semuanya melaksanakan sholat Jumat. Jadi benar-benar subhanallah pada waktu itu Mas Widi benar-benar merasakan suatu keindahan hidup setelahnya. Nah, setelah itu Mas Widi ini pun pulang ke Semarang. Dia mengabarkan kepada kedua orang tuanya. Jadi di depan kedua orang tuanya Widi ini bersimpuh, dia menceritakan semuanya. Orang tuanya menangis dan benar-benar takjub melihat perubahan dari hidup Widi. Hutangnya semuanya lunas setelah dia bekerja. Jadi benar-benar hidupnya ini berkah. Dan setelah bekerja di rumah Kiai Imam ini, Widi ini sempat kenal dengan salah satu karyawan juga yang dari luar kampung situ yang bekerja dengan Kiai Imam. Perempuan tersebut sangat cantik dan dia juga masih single. Sampai pada akhirnya Widi ini jatuh cinta dan Widi pun memutuskan untuk menikah lagi. Nah, setelah menikah, Nina yang ada di Semarang ini ditawari Widi akan tinggal di Tegal atau di Semarang. Nina pun tetap memilih untuk tinggal di Semarang karena kondisinya Nina ini udah agak besar pada waktu itu, udah SMP. Dia ingin melanjutkan sekolahnya di Semarang bersama kakek neneknya. Widi pun tidak memaksa dan sesekali waktu Widi ini pulang ke Semarang dengan istri barunya yang bernama Siti. Jadi Siti dan Widi ini benar-benar membina rumah tangga ini yang benar-benar barokah. Dan tidak jarang pula Siti ini sering mengajak Widi untuk berziarah ke makam almarhumah istri daripada Widi, si Ana. Jadi istrinya ini benar-benar menerima apa adanya Widi, dan Widi ini benar-benar merasakan hidup yang bahagia pada hari ini, di mana tahun ini adalah tahun 2023. Mas Widi ini menjalani hidup yang benar-benar bahagia dengan Mbak Siti dan Mbak Nina. Jadi satu kisah yang benar-benar luar biasa yang pernah dialami oleh Mas Widi, satu keluarga. Nah, semoga apa yang sudah dituturkan oleh Mas Widi ini kepada kami dan kami tuturkan kepada rencang-rencang semua bisa kita ambil hikmah, bisa kita petik pelajaran dan ambil kesimpulannya. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan, dan mohon maaf apabila masih banyak salah kata dari saya pribadi, dan sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.